brengsek. Ya, ini gede banget ini. Sahabat hikmah, keberadaan sungai dan laut merupakan bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Air laut adalah salah satu unsur yang Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Di dalamnya aneka ragam kekayaan laut tersedia bagi manusia. Lalu, keajaiban apa saja yang terdapat dari air di dunia, surga, bahkan hingga neraka? Sesaat lagi di Hikmah. Assalamualaikum sahabat hikmah. Saat ini banyak sekali wahana wisata air yang seru untuk dicoba. Tapi yang mau kesini setelah Ramadan usai ya. Salah satunya ini nih, Umbul Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Wisata yang lagi viral dengan spot berfoto di dalam air. Ada banyak properti yang bisa digunakan, mulai dari televisi, mainan anak-anak TK ini, juga motor. Wah, motor siapa ini yang diangkut ya? Untuk bisa berfoto memakai properti dikenakan sewa dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Tenang saja, untuk tangki oli dan bensinnya sudah dilepas kok, jadi nggak akan mengotori air di Umbul Ponggok ini. Agar fotonya lebih natural harus lepas snorkel ya, dan patuhi arahan lifeguardnya. Jadi aman meskipun harus menahan nafas di dalam air. Kalau sudah siap, lifeguard akan segera mengambil foto kalian tuh. Cekrek, cekrek. Wah, kece kan? Kalau nggak kuat tahan nafas, bisa juga pakai alat sea walker ini. Bisa jalan-jalan di dasar kolam sambil memberi makan ikan-ikan cantik ini nih. Seru kan? Oke, saatnya kita nonton bersama nih. Wah, nonton bola ya. Dengan beberapa ide kreatif lainnya, aneka konsep foto unik pun bisa diambil di dalam air. Wah, seru sekali ya. Sahabat hikmah mau konsep seperti apa? Silahkan datang ke Umbul Ponggok ya, kolam wisata yang terkenal dengan kejernihan air dan keragaman ikannya. Sahabat hikmah, air adalah salah satu benda ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermanfaat sangat banyak bagi manusia. Salah satunya seperti di Danau Kaco, Jambi. Mata air yang bening dari danau ini menjadi tempat bermain untuk anak-anak. Pasti tidak mau berhenti rasanya kalau sudah berenang di sini. Atau mau berendam di air belerang OTOT Batobo di Tondano Minahasa. Di sini pengunjung bisa berenang di air hangat yang mengandung banyak belerang dan mineral lainnya. Tidak hanya menghangatkan tubuh, ternyata berendam seperti ini punya banyak manfaat. Seperti melancarkan aliran peredaran darah, relaksasi, dan baik untuk kesehatan kulit karena kandungan dalam belerang dapat membunuh kuman, virus, dan mencegah infeksi jamur. Iya, memandang atau berada dekat dengan air memang begitu menenteramkan, karena manusia hakikatnya tercipta dari air. Bahkan 60-70% dari total berat tubuh manusia adalah air. Firman Allah dalam Al-Quran, "Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Dan Allah yang menciptakan manusia dari air dan kemudian memberi mereka hubungan darah dan perkawinan. Tuhanmu yang Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat An-Nur ayat 45. Dalam Al-Quran ada 200 ayat Al-Quran yang mencantumkan air ataupun hal-hal yang berhubungan dengan air, seperti hujan, sungai, laut, awan, mata air, dan yang lain. Bahkan ada pula proses-proses air di alam dengan ringkas dan jelas, termasuk proses terjadinya hujan dan daur air. Karenanya pula kehidupan umat muslim begitu dekat dengan air, terwujud dalam perintah berwudu dan mandi untuk menyucikan diri yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, baik adik-adik. Lanjutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Air adalah kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa segala sesuatu itu berasal dari air. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya memperhatikan persoalan air ini dengan sangat seksama. Termasuk rahasia kesehatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan air putih. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang dapur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tidak berasap selama 3 bulan, Urwah bin Zubair bertanya, "Apa yang membuat kalian tetap hidup?" Kata Aisyah, "Al-aswadain," artinya air dan kurma. Di satu sisi hadis ini menggambarkan kesederhanaan keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta betapa pentingnya menjaga makanan tetap sederhana. Namun sisi lain juga mengungkapkan betapa ajaibnya air dan kurma bagi kesehatan dan fisik yang selalu prima. Namun cara kita berinteraksi dengan air sebagai sumber kesehatan bagi tubuh kita juga harus melalui cara-cara yang benar. Rasulullah SAW sangat memperhatikan adab-adab dalam makan dan minum. Secara khusus Nabi SAW melarang umatnya minum sambil berdiri. Dalam hadis riwayat Muslim Nabi sampaikan, "La yashrabanna ahadum minkum qa'iman." Janganlah salah seorang di antara kamu minum dalam keadaan berdiri. Tentu saja bagi seorang muslim yang terbaik adalah mentaati Allah dan Rasulnya tanpa syarat apa-apa. Artinya segala sesuatu yang dilarang oleh agama pastilah membawa hikmah yang luar biasa. Namun penelitian modern, para ahli di zaman ini mengumumkan tentang betapa berbahayanya selalu minum dalam keadaan berdiri. Ketika seseorang mengasup air ke dalam tubuhnya dalam keadaan berdiri, maka sistem penjaringan akan berkurang sehingga langsung membebani ginjal. Karena itu posisi ginjal paling tidak baik ketika seseorang minum dalam keadaan berdiri. Dan itu banyak mengakibatkan gagal ginjal. Ada larangan-larangan lain Rasulullah SAW berkenaan dengan air minum. Di antaranya adalah hadis riwayat Tirmizi bahwa Nabi SAW melarang meniup air dalam minuman. Sebab kotoran dari dalam perut dapat keluar melalui mulut. Ini merupakan adab yang baik dalam minum, juga keterangan dari Rasul SAW betapa sensitifnya air. Sahabat hikmah, selain minum air putih, Rasulullah sangat menyukai infused water. Ya, tren minuman ini ternyata asalnya dari kebiasaan Rasulullah loh. Salah satunya adalah infused water kurma atau air nabis. Cara membuatnya mudah juga. Pisahkan daging dan biji kurma dahulu, lalu masukkan daging kurma ke dalam gelas atau wadah yang tertutup. Kemudian isi dengan air matang. Diamkan selama 1 malam atau sekitar 12 jam dan keesokan harinya air nabis pun siap dinikmati. Air nabis adalah air beralkali yang mampu membuang kelebihan asam pada perut dan memulihkan sistem pencernaan tubuh. Apalagi kandungan serat pada air nabis cukup tinggi. Selain bisa membantu pencernaan, juga bisa membantu menajamkan pikiran agar tidak mudah lupa. Minum air nabis juga bisa membantu mendetoksifikasi tubuh, membuang racun-racun yang berbahaya pada tubuh. Masya Allah. Satu lagi air yang bermanfaat bagi tubuh kita adalah air kelapa hijau. Ya, air kelapa hijau banyak dikenal dengan manfaatnya untuk detoksifikasi. Cara membuat minuman air kelapa hijau sangat mudah. Cukup tambahkan air perasan lemon ke dalamnya dan sedikit es. Maka air kelapa hijau segar siap dinikmati. Air kelapa hijau memiliki manfaat lebih dibandingkan air kelapa biasa. Karena air kelapa hijau dipercaya punya antivirus dan kandungan antioksidan yang baik untuk tubuh. Konsumen juga lebih banyak menyukai air kelapa hijau karena punya banyak manfaat. Kelapa hijau itu bagus buat semuanya ya. Kalau misalnya keracunan bagus juga tuh kan. Kalau misalnya susah keturunan bisa bagus juga. Kelapa hijau dicampur sama kunyit, direbus. Jadi minum airnya itu hangat-hangat. Dan manfaat dari air kelapa hijau ini bisa lebih maksimal jika dikonsumsi murni tanpa tambahan gula ataupun susu ya sahabat hikmah. Air yang penuh manfaat di muka bumi lainnya tentu saja air Zam-Zam sahabat hikmah. Keajaiban air Zam-Zam ini salah satunya adalah tidak pernah habis meskipun dikonsumsi oleh jutaan manusia setiap tahunnya.
Mulai dari minum sehari-hari, bahkan hingga di-packing oleh jemaah umroh dan haji untuk diedarkan ke seluruh belahan dunia. Masya Allah. Betapa banyak kemukjizatan dan keberkahan yang terjadi dari air Zam-Zam ini. Sehingga banyak ulama menjadikannya sebagai obat. Misalnya seorang ulama terkenal Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dia berkata, pernah satu hari aku sedang berada di Mekah tertimpa sakit, tidak menemukan dokter dan obat. Lalu aku pergi mengambil air Zam-Zam, lalu aku membacakan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ibnu Qayyim membaca ayat itu berulang-ulang, lalu kemudian minum air Zam-Zam yang dia ambil. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, dia pun sembuh. Sejak itu setiap terkena penyakit, ketika dia sedang di Mekah, dia gunakan air Zam-Zam sebagai obatnya. Kisah-kisah tentang keajaiban Zam-Zam ini dapat dilihat secara khusus dan umum. Artinya, secara khusus memang air Zam-Zam memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Ma'u Zam-Zam 5 syuribalah. Walaupun terdapat perbincangan ahli hadis mengenai kedudukan hadis ini, namun menurut para ulama, secara makna hadis ini bisa terpakai bahwa air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Ada riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW tentang air Zam-Zam. Ma'un mubarak, air yang penuh keberkahan. Ta'amu ta'min, makanan yang paling baik. Wa shifa'u saqamin, serta obat bagi orang yang terkena penyakit. Sahabat Hikmah, beberapa tahun lalu pengguna media sosial di tanah air digegerkan dengan salah satu fenomena penampakan air laut dua warna di Selat Madura. Meski sudah biasa terjadi, fenomena alam yang dikenal dengan halo clean ini muncul dengan ukuran yang lebih panjang daripada sebelumnya. Fenomena ini terjadi ketika ada perbedaan tingkat kadar garam yang terkandung dalam dua perairan yang berbeda, sehingga mempengaruhi massa jenis air yang bertemu, diikuti arus dan gelombang yang tidak kuat, sehingga terlihat terpisah. Fenomena unik seperti ini mengingatkan kita dengan fenomena serupa di Selat Gibraltar, salah satu selat antara pertemuan Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Sebelum terjadi fenomena ini, Al-Quran telah mengisahkan dalam surat Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Dan surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Sahabat Hikmah, keberadaan sungai dan laut merupakan bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dalam surat Ar-Ra'du ayat 3, Allah berfirman, "Dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung serta sungai-sungai di atasnya." Sungai dan laut menjadi media transportasi, sumber bahan pangan, wisata, bahkan aktivitas perniagaan. Dari dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ikan-ikan dan aneka hasil laut lainnya yang bisa digunakan sebagai sumber penghidupan bagi manusia. Dan jumlahnya sangat melimpah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 4. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar dan ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar kepadanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Iya, hasil laut dalam jumlah banyak yang Allah sediakan di dalamnya semata-mata bagi kepentingan manusia dan makhluk Allah lainnya. Betapa cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ya sahabat Hikmah. Segala sarana diciptakan sebagai penunjang kehidupan manusia, termasuk keutamaan berwudu sebelum manusia melakukan segala macam kegiatan, semata-mata demi kebaikan manusia. Syariat wudhu, mandi, serta konsep tentang kebersihan di dalam Islam ini memang luar biasa. Air memiliki fungsi yang sangat banyak, termasuk
bagaimana membuat kita menjadi lebih prima. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan setelah seseorang melakukan hubungan suami istri, sebelum tidur minimal dia berwudu. Atau sebelum mengulang kembali hubungan itu juga dengan wudu, dan itu menjadi wasilah membuat tenaga yang lebih kuat lagi. Dalam Islam, persoalan air ini adalah persoalan yang sangat penting. Bagaimana ketika berwudu, seorang muslim tetap menggunakan air dengan hemat, walaupun dia berwudu di sungai yang sedang mengalir. Ini tentang sikap kita terhadap sesuatu yang tidak boleh berlebih-lebihan, walaupun ketersediaan sumber daya yang berlimpah. Masalah lain yang berkaitan dengan air adalah larangan dari Rasulullah SAW untuk tidak kencing di tempat air yang diam. Sebab itu akan mengotorinya dan membuat air tidak bisa dimanfaatkan lagi. Tentu saja Islam mengajarkan kita untuk secara efektif menggunakan sumber daya berupa air dengan cara yang paling bijaksana. Rasulullah SAW ketika pertama-tama di Madinah juga melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat penting. Di antaranya adalah revitalisasi sumur. Ada sumur-sumur di Madinah yang sebelumnya digunakan untuk membuang sampah, kemudian kembali digali dengan bersih hingga sumur dan aset-aset strategis di Madinah itu dapat kembali dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk Madinah. Sahabat Hikmah, kita seringkali melihat keindahan alam seperti ini. Air terjun yang segar, air danau yang bening, dan air laut dengan aneka ragam kekayaan di dalamnya. Inilah air-air di dunia yang penuh dengan keunikan. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk kepentingan umat manusia. Jika yang Allah ciptakan di dunia saja sudah sedemikian indah, lantas bagaimana kondisi air-air di dalam surga? Dan begitu luar biasanya nikmat air ini, hingga Allah menggambarkan surga dengan air ataupun sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Firman Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Quran Surat An-Nisa ayat 122. Dalam ayat lain Allah berfirman, perumpamaan jannah atau surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rob mereka. Quran Surat Muhammad ayat 15. Tidak hanya di surga, neraka yang panas membara pun memiliki air. Namun air ini tidak bisa dinikmati penghuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Syad ayat 57. Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya, minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Azab ini adalah air yang sangat panas dan nanah meleleh dari tubuh para penghuni neraka yang disiksa di dalamnya. Maka hendaklah mereka meminumnya, itu adalah minuman mereka yang tidak menghilangkan dahaga. Sebagian ulama mengartikan gasyok sebagai air busuk yang dingin. Selain itu, ia juga diartikan sebagai nanah yang mengalir dari jasad penduduk neraka. Dalam ayat lainnya disebutkan tentang gasok. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan gasok sebagai pembalasan yang setimpal. Quran Surat An-Naba ayat 24 hingga 26. Menurut Ibnu Abbas, gasyok yang menjadi minuman bagi penduduk neraka bersifat sangat dingin dan karena itu membinasakan mereka. Namun sesudah tubuh mereka rusak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan wujud mereka seperti awalnya. Lalu mereka akan merasakan lagi siksaannya. Demikianlah keadaan orang-orang yang berdosa.